Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Habsy Al-Fakir Channel untuk berbagi seputar info Islami. Semoga bisa menemani aktivitas Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak ketinggalan info terbaru dari Habsy Al-Fakir Channel. Kisah Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang disiksa selama 70 tahun di dalam kubur. Sewaktu Nabi Isa alaihissalam berjalan di satu kawasan pemakaman, beliau mendengar suara dari dalam kubur, suara lelaki yang menjerit meminta tolong dan dalam kesakitan yang amat sangat. Nabi Isa alaihissalam ingin mengetahui apakah yang telah terjadi kepadanya. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Isa alaihissalam mempunyai mukjizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Nabi Isa pun memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menadahkan tangannya ke langit supaya bisa menghidupkan lelaki tersebut. Doanya dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terbelah kubur itu dan keluarlah seorang lelaki yang sedang terbakar menjerit meminta tolong. Melihat keadaan lelaki tersebut, kemudian Nabi Isa bertanya kepada lelaki itu, "Apakah kamu tidak sembahyang sehingga kamu disiksa seperti ini?" Lelaki itu menjawab bahwa dia tidak meninggalkan sembahyang. Ditanya lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, "Adakah kamu tidak berpuasa?" Lelaki itu menjawab, "Saya berpuasa." Dan lelaki itu pun berkata, "Sesungguhnya ia taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian ditanya lagi oleh Nabi Isa alaihissalam, "Apakah yang kamu lakukan sehingga kamu disiksa seperti itu?" Maka berceritalah lelaki itu, "Saya bekerja sebagai penjual kayu api, mencari kayu api di hutan dan menjualkannya kepada sesiapa yang hendak membelinya. Maka pada suatu hari datanglah seorang pembeli untuk membeli kayu api. Lalu saya diberi uang dan disuruh mengantarkan kayu ke rumahnya. Kemudian saya pergi mencari kayu di hutan, dan ketika sudah dapat lalu saya mengikat kayu itu dengan kuat dan pergi mengantarkan kayu itu ke rumah si pembeli. Di pertengahan jalan saya merasa lapar, kemudian saya berhenti untuk makan. Setelah itu saya pun meneruskan perjalanan ke rumah si pembeli kayu itu. Ketika dalam perjalanan terasa ada sisa makanan yang terselit di celah gigiku, maka saya coba mengeluarkannya dengan lidah tetapi tidak bisa. Kemudian saya coba dengan menggunakan kuku tetapi tidak bisa juga. Akhirnya saya coba dengan menggunakan kuku untuk mencungkil sedikit serpihan halus dari kayu api yang dipikul oleh saya untuk dibuat pencungkil gigi, dan akhirnya saya pun bisa mengeluarkannya. Kemudian saya meneruskan perjalanan, dan setelah sampai ke rumah si pembeli itu, saya pun menyerahkan kayu api itu lalu pulang. Karena saya tidak meminta ridho akan kayu yang saya gunakan untuk mencungkil makanan, sehingga perhitungannya masih belum selesai. Maka saya disiksa selama 70 tahun sejak dikebumikan di pemakaman ini sebagaimana yang Tuhan lihat. Saya menyangka Allah tidak melihat akan perkara yang sekecil ini. Astagfirullahaladzim. Mari kita ambil iktibar dari kisah ini. Pernahkah kita mengambil barang yang bukan hak kita, kemudian dibawa ke rumah untuk digunakan sendiri, ataupun diberikan kepada anak-anak kita? Dan pernahkah kita meminjam barang-barang orang lain, tetapi tidak kita kembalikan?
Sesungguhnya takutlah kita akan azab Allah, karena mati itu adalah benar, azab neraka itu adalah benar, dan surga itu adalah benar. Itu saja yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya.